Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa emiten, tapi sebelum masuk ke materi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Dan ini video kita buat pada waktu istirahat ya setelah sesi 1 tutup tanggal 25 Mei 2023 dan ini kita buat karena kemungkinan nanti juga kita nggak sempat update karena ada keperluan, dan kemarin juga kita nggak sempat update juga ya, jadi kita sempatkan waktu buat update market. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini ditutup minus 0,39% ya ke level 6.719 untuk harga penutupan di sesi 1. Apakah nanti di sesi kedua akan naik atau enggak? Kalau kita cek di sini untuk hari ini tanggal 25 Mei ya, sampai sesi 1 berakhir ini untuk valuasi transaksi IHSG sebenarnya ya bisa dikatakan nggak terlalu ramai ya, cenderung kurang liquid. Dan kalau kita cek juga untuk indeks globalnya itu kebanyakan merah ya, khususnya di indeks besar seperti US Index ini, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq itu ditutup masih dalam keadaan merah ya hari ini, dan mereka indeks global ini minusnya cukup dalam, malah lebih parah dari IHSG ya, minus 0,61%, minus 0,73%, minus 0,77%. Bahkan untuk indeks di Asia Hang Seng itu udah minus 2% lebih. Sedangkan IHSG cuma 0,39. Jadi ya perlu hati-hati sih, yang mau entry nanti di sesi kedua perlu hati-hati karena untuk indeks globalnya merah. Untuk IHSG juga kembali lagi breakdown di bawah 6738 ya. Kalaupun nanti naik ya gimana ya, ya semoga aja masih bertahan ya di area resistennya ini untuk IHSG hari ini. Oke, itu untuk IHSG ya, tetap disclaimer. Untuk saham yang pertama secara teknikal kita akan cek dulu saham Bank BCA ya, dimana untuk saham BCA itu hari ini ya, untuk candlenya sih hari ini open gap bawah ya. Oh ya enggak sih, hari ini open gap atas. Jadi untuk BBCA itu hari ini opennya pas di harga 9.100 ya, harga penentuan. Sempat turun cuma ditarik naik lagi untuk hari ini di sampai sesi pertama ini. Dan kalau kita cek untuk data kemarin tanggal 24 itu asingnya di saham BBCA masuk loh, kemarin asingnya itu masuk 134,6 M ya. Untuk hari ini harganya sampai sesi 1 itu berada di ini 9.100, close-nya juga masih di 9.100. jadi buat patokan lihat aja nanti apakah bisa breakout lagi di atas 9.100 atau enggak. Kalau gagal breakout IHSG merah ya, kemungkinan untuk BBC kemungkinan akan konsolidasi dulu di area dekat-dekat 9.100 untuk hari ini, kemungkinan sih seperti itu. Dan misal berhasil konfirmasi breakout baru ada kemungkinan naik ya untuk saham BBC ini. Cuman ya kalau IHSG nya merah perlu hati-hati. Oke, itu untuk saham BBCA. Untuk hari ini sih sampai sesi 1 tanggal 25 untuk valuasi transaksi BBCA itu enggak terlalu rame sih, cenderung sepi. Jadi kemungkinan untuk harga sahamnya sih hari ini ya akan di area sini-sini aja ya. Semoga aja paling enggak konsolidasi lah hari ini. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita cek saham BBRI yang mana untuk hari ini turun, koreksi ya. Koreksi 1,79% sampai sesi 1 tutup untuk saham Bank BRI ini koreksi. Semoga saja nanti diangkat naik. Cuman kalau secara teknikal sih udah lumayan di atas sih, aman sih, nunggu koreksi lagi, nunggu koreksi sampai ke level 5.400-an baru entry ya kalau mau entry. Walaupun untuk saham Bank BRI ini aslinya itu terus masuk, sampai kemarin pun untuk saham Bank BRI aslinya masih masuk paling banyak. Hari ini paling liquid ini sampai sesi 1. Dan untuk transaksi kemarin aslinya net buy paling banyak di saham Bank BRI 213,4 M. Jadi sebenarnya uptrendnya lumayan kuat ya, didukung secara teknikal dan juga secara broker saham. Kalau kita cek aja dari awal bulan ini ya, dari tanggal 1 untuk Bank BRI itu untuk aslinya udah net buy 1,5 triliun ya. Ini Bank BRI aslinya net buy 1,5
4,5 triliun. Selain Bank BRI, ternyata GoTo dan ICBP juga diborong asing ya dalam beberapa dari awal bulan ini. Jadi ya untuk saham Bank BRI sih kalaupun mau entry itu ya bagusnya dekat-dekat support nunggu koreksi. Cuman kalau mau langsung masuk ya disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Tapi ya untuk saham big cap open di harga atas itu terlalu beresiko ya. Kalau mau open itu nunggu koreksi atau pas berada di bottom. Cuman kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu saham Bank BRI untuk hari ini di sesi 1 ditutup minus 0,79%. Tapi kalau aslinya nanti masuk lagi, sebenarnya nggak menutup kemungkinan masih hijau dan akan konsolidasi dulu mungkin ya di atas di area sini-sini ya. Untuk resistennya setelah histori ada di 5.600. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kalau hari ini belum bisa breakout di atas 5.600, misal nanti di sesi 2 itu belum bisa breakout ya, kemungkinan akan konsolidasi di bawah itu ya. Apalagi untuk IHSG kalau merah ya, kemungkinan untuk BBRI akan konsolidasi dulu. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Telkom yang kemarin naik cukup tinggi dan hari ini bentuk candle kecil ya. Kemarin naik cukup tinggi, sempat nyentuh resistennya di 4.200, cuman gagal breakout, koreksi turun. Hari ini naik lagi ya, open gap atas, mencoba breakout cuman gagal, masih di close sampai sesi 1 itu close di bawah 4.200. Ya semoga saja nanti di sesi 2 bisa breakout sih. Coba kalau kita cek untuk kemarin itu aslinya masuk juga loh di saham Telkom setelah sekian lama keluar. Untuk kemarin tanggal ini kalau kita cek dari awal bulan ya, dari tanggal 1 Mei ini, dari awal bulan ini udah net sale 1,9 triliun aslinya di saham Telkom. Cuman kemarin itu tanggal 25 masuk 63,9 ya. Jadi untuk aslinya udah mulai masuk. Jadi kemarin naik cukup tinggi itu disertai dengan akumulasi ya untuk saham Telkom. Itu kalau kita cek untuk transaksinya Telkom kemarin tanggal 24 untuk aslinya yang masuk itu ada ZP, KZ, DX, AK ya. Sedangkan yang keluar BK, YURX yang keluar juga masih lumayan banyak sih. Sedangkan yang masuk itu seperti ZP, KZ, AK itu mereka nggak akumulasi banget, mereka cenderung trading ya. Untuk ZP valuasinya 200-an M, cuma net 90 M aja. Untuk AK valuasinya 293 M, cuma net 42,5 M ya. Aslinya masuk sih, cuman nggak akumulasi banget. Jadi untuk Telkom sih buat patokan hari ini ya ini aja. Kalau nanti konfirmasi breakout di atas 4.200 kalau mau spekulasi buy disclaimer. Cuman kalau gagal breakout di atas itu ya mending wait and see aja dulu ya. Oke, itu untuk saham Telkom. Dan untuk saham Telkom itu ini mau RUPS ya. Ini menjelang RUPS, nanti hasilnya gimana. Kalau sentimennya positif untuk harga saham ya semoga aja bisa uptrend. Cuman kalau nggak terlalu bagus nanti RUPS-nya ya perlu hati-hati sih. Mengingat untuk saham Telkom itu ini kan net income-nya turun ya di kuartal atau gimana ya. Intinya sih buat patokan ini aja sih. Untuk resisten terdekatnya masih di 4.200, kalau gagal breakout mending wait and see aja dulu. Untuk supportnya ada di 4.040. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Dan selanjutnya kita cek saham GoTo yang beberapa hari terakhir itu aslinya masuk terus, cuman harganya turun perlahan ya. Kalau hari ini pun juga masih minus 1,75%, ditutup minus ya di sesi 1 untuk saham GoTo. Padahal tadi aslinya masuk ya, dalam 1 bulan terakhir ini udah masuk lebih dari 1 triliun untuk aslinya di saham GoTo. Kalau menurut saya ya ini hanya sekedar analisa perkiraan teknikal aja. Menurut saya untuk saham GoTo itu kemungkinan akan turun bentuk higher low kemudian baru uptrend ya. Semoga aja seperti itu. Jadi kalau turun itu kemungkinan akan mantul, kalau nggak di 108 juga di 102 ya. Ya semoga aja sih di area sini bisa mantul naik dan konfirmasi breakout melanjutkan kenaikannya ya. Mengingat juga untuk asingnya untuk saham GoTo itu terus masuk loh untuk beberapa hari terakhir, beberapa waktu terakhir ini. GoTo untuk kemarin aja juga aslinya masih masuk loh. Untuk kemarin itu aslinya monet 188
M. Dan siapa yang masuk untuk kemarin di saham Goto? Yang masuk kemarin di saham Goto itu ada AK ya, AK-nya netbuy 171 dan AK lagi loh ini. Dan AK itu kalau kita cek dari tanggal 1 Mei udah netbuy 1,4 triliun ya. Jadi konsolidasinya saham Goto itu ada yang akumulasi, yaitu si AK. Aku menarik sih untuk saham Goto. Jadi mungkin kalau skenario-nya sih dari saya ya, ini hanya analisa aja, nggak tahu benar atau salah ya. Semoga aja benar sih. Akan koreksi turun ya, kemudian mantul di area sini dan baru naik ya. Dan seperti itu sih. Ini higher high, turun bentuk higher low dan naik bentuk higher high lagi. Nanti kalau konfirmasi dikasih breakout di atas 125 akan ngejar 152. Kalau udah nyampe 152 ini baru udah nutup gap di area sini ya, yang pas ARB berjilid-jilid itu nutup gapnya berarti ya ke 152 ya. Semoga aja ya di tahun ini bisa ke 150-an. Oke, itu untuk saham Goto ya. Tetap disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Mungkin kalau mau entry, hilang ya. Ya kalau mau entry sih, kalau untuk saat ini jangan langsung banyak-banyak ya. Mungkin kalau mau nyicil aja, cuma disclaimer sih. Dan perhatikan saja area 108 sekiranya dekat-dekat area sini, nggak mesti di 108 sih, mungkin di 110, 109 atau turun di bawah 108 ya, di area 108 lah. Sekiranya di area situ ada yang jaga harga, tanda-tanda mau uptrend baru masuk lagi ya. Cuman disclaimer sini hanya analisa aja, semoga saja mantul di area sini naik gitu. Oke, itu untuk saham Goto ya. Skenario-nya seperti itu. Dan selanjutnya kita cek saham Adaro, dimana untuk hari ini saham Adaro itu merah, turun ya setelah pembagian dividen. Dan kemarin open gap bawah, cuman terjadi technical rebound ya. Kemarin rebound untuk saham Adaro, cuman perlawanan ke bawah itu lumayan kuat ya supply-nya. Jadi hari ini open gap bawah dan merah gitu, minus 0,56% sampai sesi 1. Secara technical sih kalau trennya masih bearish, untuk support Adaro itu ada di level 2000. Kalau kita cek untuk transaksinya gimana, Adaro kemarin tanggal 24 itu aslinya masuk loh 21 M. Jadi aslinya sebagian nyicil mungkin di harga saat ini saham Adaro. Tapi kalau secara technical di tengah-tengah seperti itu ya sebenarnya nanggung sih. Kalau kita cek aja ini dari tanggal 1 Mei itu untuk aslinya cenderung keluar ya, BK, YO, KZ, AK distribusi. Dan hari kemarin tanggal 24 yang masuk di saham Adaro untuk aslinya ada BB, bentar, BBAK versi aslinya masuk. Untuk BB ini malah 100% buy, tidak melakukan selling sama sekali di saham Adaro. Dan yang distribusi ya ini lokal ya, YUCC versi lokal yang jualan. Tapi gimana ya, untuk saham Adaro sih udah lumayan. Untuk trennya sih bearish ya, ini konfirmasi bearish kalau menurut saya. Dan ini udah di setelah histori ini bisa dikatakan harga saat ini 2170 itu setelah histori ya, bisa dikatakan area supportnya setelah histori ya. Waktu itu Januari 2022 itu konsolidasi di area sini, Januari 22 sampai Februari ya, satu bulan pas Januari 22 sampai Februari 22 itu konsolidasi di area saat ini. Cuman kalau secara Fibonacci sih ya di 2000. Untuk level saat ini mending gimana ya untuk saham Adaro ya, nunggu konfirmasi uptrend ya, atau tanda-tanda pemantuan, mungkin tunggu sentimen yang bagus, atau ya amannya sih di arah sini. Kalau menurut saya ya akan turun dulu, mungkin di setelah nyentuh 2000 akan konsolidasi. Nanti selama konsolidasi di area 2000 itu kalau ada sentimen positif baru melanjutkan naik ya, baru naik. Cuman kalau nggak ada berita yang gimana-gimana perlu hati-hati sih untuk saham-saham di sektor batubara, mengingat untuk harga koalnya kan berapa sekarang, 166an ya. Ya udah di bawah sih ya, harga komoditasnya masih ya bisa dikatakan turun cukup dalam. Untuk harga sahamnya juga ikut-ikutan turun. Jadi seperti itu untuk saham Adaro. Mungkin buat yang nyangkut di atas, kalau tujuan kalian buat investasi cari dividen ya
kemungkinan besar sih untuk Adaro tiap tahun bagi dividen ya. Tapi ya mungkin dividen untuk tahun depan itu nggak sebesar tahun ini. Oke, itu untuk saham Adaro ya, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek kalau menurut saya sih untuk hari ini gimana ya? Akan di arah sini-sini aja sih. Kalau nggak konsolidasi malah cenderung turun. Untuk hari ini sampai sesi 1 tutup minus 3,5% ya. Untuk nanti di sesi 2 kira-kira gimana? Baru ya. Bentar. Ini tanggal 5. Untuk valuasinya sih ya biasa aja sih. Banyak yang jualan sih. Jadi kayaknya sih supply-nya lumayan kuat nih yang jualan 60%, yang beli 40-an%. Jadi supply untuk saham Adaro masih cukup lebih kuat sih kalau dari data yang kita dapat. Jadi kemungkinan di sesi 2 kemungkinan ya masih agak berat buat buat naik. Mungkin seperti itu. Oke, itu untuk saham Adaro. Disclaimer sih. Selanjutnya kita saham BSSR yang mau bagi dividen, cuman dividennya itu enggak gede tahun kemarin ya. Kalau secara teknikal sih untuk resisten kuatnya itu ada di level 3850 lah ya. Di atas ini 3840, 3850. Di sinilah 3850 untuk saham BSSR. Ini untuk beberapa hari terakhir udah mulai fluktuatif ya, udah mulai etik untuk transaksi di BSSR, apalagi habis RUPS dan mau bagi dividen. Dan menariknya lagi untuk saham BSSR ini itu dalam setahun, tahun kemarin aja 2022 itu bagi 1, 2, 3, 4 ya, 4 kali bagi dividen. Cuman nggak tahu tahun ini gimana, mengingat harga batu baranya kan turun ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya BSSR. Untuk hari ini sih supply-nya lebih kuat ya, ini sellernya 73% dan kayaknya juga untuk saham BSSR ini gimana ya, untuk valuasinya nggak terlalu gede ya. Jadi walaupun hetik, cuman ya untuk kelas saham BSSR ya seperti ini. Hari ini cenderung sepi sih untuk hari ini aja. Hari ini tanggal 25 ya. Kalau kita cek dari kemarin Senin, untuk saham BSSR itu aslinya aja 800-an juta. Untuk hari kemarin ya ini yang masuk XT YPNI CCXL ya, yang minat di saham BSSR itu ya kebanyakan retail. Ini kalau kita cek dari awal bulan ini, coba dari 1 Mei di saham BSSR yang masuk paling banyak itu XTXL ya, yang jualan BKEP. Jadi ya kayaknya sih agak berat ya buat breakout di atas 3850 kayaknya ya menurut saya. Cuman kita ikuti aja pergerakan nanti ke depannya gimana, siapa tahu ada bandar yang mau goreng. Cuman untuk saat ini sih kalau dari data yang kita dapat untuk saham BSSR ini kebanyakan masih didominasi oleh retail ya, untuk beberapa hari terakhir yang nampung. Apalagi untuk saham batu baranya, untuk sentimen sektor batu baranya untuk tahun ini juga nggak terlalu bagus. Maka walaupun untuk saham BSSR ini tiap tahun bagi dividen beberapa kali, kalau nggak ada yang goreng ya harganya berat buat uptrendnya. Mungkin untuk beberapa hari terakhir akan konsolidasi dulu di arah sini-sini aja. Perhatikan aja level 3850 ya, kalau konfirmasi breakout di atas itu ya semoga bisa naik. Cuman kalau masih kiranya
berat buat breakout di atas 3850, mending gimana ya? Ya hati-hati sih. Oke, itu untuk saham BSSR ya, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Ini bukan ajakan buat buang barang BSSR, cuman ya seperti tadi ya, supply-nya masih lumayan kuat dan secara berkesamri untuk beberapa waktu terakhir itu masih didominasi oleh retail yang beli untuk saham BSSR. Oke, itu untuk saham BSSR. Selanjutnya kita cek saham Medco. Sudah lama kita nggak cek saham Medco ya. Hari ini sampai sesi 1 itu kelas di 905 di atas ini. Medco ini juga mau RUPS. Medco. Terus secara tren kayaknya udah mulai bearish ya untuk saham Medco ini. Cuman waktu itu mantul di level 830-an mantul, dimana untuk transaksinya untuk beberapa waktu terakhir ini di saham Medco kalau kita cek dalam satu dari kemarin Senin sih net buy 30,7 M, dan untuk kemarin tanggal 24 net buy 3,5 M ya untuk aslinya itu di saham Medco. Kalau kita cek dari awal bulan ini untuk aslinya net buy 67,1 M, AVGB-nya di 919 voting loss sih, cuman nggak terlalu dalam untuk aslinya di saham Medco dalam satu bulan terakhir ini. Untuk kemarin naik cukup tinggi, hari ini open gap atas, turun dan naik lagi setelah keseluruhan. Untuk hari ini sampai sesi 1 ditutup surplus 0,69% ya. Untuk nanti di sesi 2 kalau lihat ya biasa aja sih untuk transaksinya hari ini, nggak liquid banget. Untuk saham Medco ya kayaknya sih masih ada kemungkinan naik sih, cuman nggak tinggi-tinggi banget ya. Ini untuk demand-nya lebih kuat 60% ya, untuk supply-nya 40-an% sampai sesi 1. Dan untuk nanti sih kayaknya gimana ya untuk saham Medco, kayaknya sih kalau naik juga nggak tinggi-tinggi banget ya untuk saham Medco. Kita lihat aja nanti. Oke, itu untuk saham Medco sih. Secara teknikal ya, area support resistennya di mana? Perhatikan ini aja. Ya, misal Medco nanti di sesi 2 itu konfirmasi breakout di atas 9.010 lah ya, itu area resisten Medco untuk saat ini. Berhasil breakout di atas 910, maka akan ngejar 950, 955. Itu sih untuk saham Medco dari saya. Cuman kembali lagi disclaimer sih, ini hanya analisa saja. Kalau lihat tadi transaksi hari ini sih kayaknya ada kemungkinan saham Medco akan ya ini menyentuh area resisten lagi ya nanti di sesi 2. Perhatikan saya level 915, 910 itu area resistennya. Oke, itu untuk saham Medco sih berhasil breakout di atas itu, baru ngejar 950-an. Untuk selanjutnya kita cek saham MPMX ya, yang mau bagi dividen dan harganya hari ini malah koleksi turun 2% lebih ya. Hari ini malah open gap atas sebenarnya ya untuk saham MPMX itu. Hari ini bukan koreksi turun ya, sorry. Ini untuk saham MPMX hari ini sampai sesi 1 itu ditutup surplus 2,54%. Tadi open gap atas, sempat turun soalnya untuk hari ini yang untuk saham MPMX itu sempat turun, candlenya merah. Opennya di 1220, sempat turun ke harga penutupan yang kemarin 1180, cuman ditarik naik lagi. Ya, semoga saya untuk hari ini bisa tutup di atas 100, 1200 lah. 1200 itu support terdekatnya untuk saham MPMX untuk saat ini.
kalau bisa bertahan di atas itu yang mudah-mudahan untuk besok bisa ngejar 1230-an ya. MP MX. Bagi dividen ini, dan dividennya juga lumayan tinggi sih, lumayan gede. Gap di arah sini udah ketutup, jadi waktu itu naik udah nutup gap di arah sini ya. Ya secara teknikal sih harga pembukaan hari ini, harga tertinggi hari ini, harga pembukaan hari ini di 1200 itu 220 bisa dikatakan resisten MPMX. Misal nanti bisa breakout di atas itu, mudah-mudahan untuk besok untuk saham MPMX menjelang kamdet ada yang menggoreng sampai ke level 1300-an ya. Mungkin seperti itu aja untuk saham MPMX. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, MPMX hari ini ya demandnya sih lebih banyak, cuman gimana ya, kurang, nggak terlalu kuat. Coba kalau kita cek untuk transaksinya ya, MPMX kemarin tanggal 24 untuk aslinya jualan sih, netzel 5,8 M kemarin naik, itu aslinya jualan. Dari tanggal 22 untuk aslinya netzel 12 M-an. Jadi untuk saham MPMX itu gimana ya? Ternyata kalau kita cek untuk transaksi kemarin itu ada yang distribusi loh, itu HP BK itu jualan, untuk HP-nya versi lokal, BK-nya versi asing. Jadi lokalnya ada yang distribusi si HP, aslinya ada yang distribusi juga si BK. Jadi untuk saham MPMX perlu hati-hati sih. Kalau secara teknikal ya ini aja, secara 1220 bisa breakout di atas itu ada kemungkinan naik sih setelah teknikal, dan kalau udah naik di atas itu amannya yang udah floating profit bisa pasang trailing stop aja di area 1220 itu ya. Cuman kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk supportnya sih untuk level saat ini ada di 1150-an, 1160. Untuk selanjutnya kita cek saham SMIL. Nah ini saham belum lama IPO dan harganya udah lumayan di bawah ya, setelah nyentuh level tertingginya pas di tanggal 16 Mei itu, hari ke berapa? Ketiga ya, IPO pertama itu arah, kedua arah, ketiga juga arah, cuma langsung dibanting turun, dan hari ini di 135 apakah sudah ada yang akumulasi, apakah gimana? Coba kalau kita cek untuk saham SMIL. Untuk hari ini tanggal 25 ya, kemarin tanggal 24 itu aslinya masuk. Kalau kita cek dari awal IPO untuk SMIL ini kalau kemarin sih ada CP ya yang nampung itu 5,2 M, jadi kemarin ada yang akumulasi untuk saham SMIL. Kalau kita cek dari awal IPO tanggal berapa IPO-nya? Tanggal 12 Mei ya, cuman ya udah ini sama aja datanya. Hasilnya kalau kita cek dari awal IPO itu ada MG yang distribusi 11,1 M ya. Yang jadi market maker utamanya di saham SMIL itu ya MG dan YP. YP-nya cenderung scalping, trading cuma net B 1,5 sampai hari ini sih, sampai data yang kita buat ini yang kita dapat ya. Untuk MG-nya net sell 11,5 M. Yang nampung itu selain ya ini CC, EP, PG, XI, YP untuk saham SMIL, sorry, untuk saham SMIL. Dan untuk kemarin karena ada CP yang masuk, kita
Nah, untuk saham ini gimana ya? Ya ini aja sih buat patokan untuk supportnya setelah history terdekatnya ada di level 129 ya, harga terendahnya kemarin. Kalau hari ini nggak jebol di bawah itu sih kemungkinan akan konsolidasi dulu ya di atas 129, menurut saya sih seperti itu. Oke, itu tuh saham SML, dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita di video ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.